Halo sahabat Ekumene, saya Rosi dari Biro Pemuda dan Remaja PGI. Dan kali ini saya duduk bersama dua orang yang begitu luar biasa. Dan kalau bicara soal musik dan musisi, tentulah ketika saya menyebutkan nama beliau, pasti teman-teman atau sahabat Ekumene semua sudah tahu. Ya, tanpa panjang waktu lagi, tada! Ya, saya di sini duduk bersama dengan Kak Barili Kumahua dan juga istrinya Kak Adinda Salahita. Halo Kakak, boleh menyapa dulu sahabat Ekumene? Halo sahabat Ekumene. Nah, ini kan tadi sudah di awal saya bilang bicara soal musisi dan musik. Pasti nama Likumahua itu tidak bisa dilepaskan gitu kan. Nah, kalau boleh ditarik ke belakang, sebenarnya sejak kapan sih Kak mulai berkenalan dengan musik? Gitu? Kalau saya dari masih di kandungan ibu. Karena memang keluarga semuanya musisi, ya almarhum om musisi, papa juga almarhum musisi, mama saya pun penyanyi. Jadi memang lekat dengan musik dari masih dalam kandungan pun mama saya masih nyanyi sampai sisa 2 minggu sebelum saya lahir tuh dia masih nyanyi. Jadi memang dari betul-betul dari sebelum lahir pun udah sangat lekat dengan dunia musik. Gitu. Kalau dulu mungkin ada mesin USG itu mungkin udah kelihatan ya, udah. ada nada-nada udah mulai gitu main. Ya. Pentatonik. Tangannya juga udah mulai pasang pose gitu ya. Detak jantung saya pentatonik memang. Kalau Kak Dinda sendiri, apakah sebelum berkenalan dan menikah sudah dekat dengan dunia musik atau gara-gara ini nih? Kalau sukanya ya pasti dari kecil. Karena dulu pas kecil juga ikutan sanggar. Kalau dulu tahu Sanggar Ananda yang Lenong Bocah, tapi nggak hanya musik ya, tapi ada teater juga dan lain-lain. Cuman ternyata di situ suka nyanyi dari kecil. Tapi kalau as a professional singernya itu aku dari SMA dimulai dari jadi backing vokal. Oh, jadi dari backing vokal dulu selalu semakin Yes, ke depan, soloist, ke ya. depan sampai akhirnya sekarang lah Punya karya punya sendiri. karya sendiri. Betul. Oh wow, luar biasa banget. Nah kalau gitu starting pointnya berarti dari bisa dikatakan dengan bahasa musik sekuler dulu atau sudah dengan sekuler dengan musik gereja itu berdampingan perjalanannya? Kalau aku tentunya tidak. Iya. Karena sebelumnya dia Dari berbeda. Jadi kalau dibilang baru di musik gereja pun kayak baru berapa tahun sih? baru mulai 2015. Yes, pas bertobat itu. Dan itu ya paling baru tahu beberapa lagu ya. Awalnya sekuler dulu. Sekuler dulu, tapi kan itu tidak kemudian jadi penghalang gitu kan, malah justru jadi satu sarana yang sampai hari ini jadi semakin luas, semakin besar. Ya kalau saya pribadi malah dari walaupun papa saya almarhum adalah musisi jazz dan mungkin kalau orang bilang dia bukan musisi rohani, tapi dari dulu papa saya nggak pernah kasih pemisahan. Jadi dari dulu beliau pun selalu bilang kalau dimanapun kamu perform, kamu lagi main buat Tuhan, kamu bukan main buat yang nonton. Gitu. Jadi itu kata-kata dia dari dulu. Jadi dia itu salah satu nilai terbaik yang diimpartasikan ke saya. Jadi ketika dia lagi perform di klub pun, di jazz club pun, lagi di tempat seperti apapun, dia selalu bilang papa tuh main bukan buat mereka yang datang, papa main buat Tuhan karena Tuhan yang kasih saya kemampuan ini. Talentanya ya. Nah jadi itu yang terimpartasi ke saya dan akhirnya sekarang saat ini tuh saya kalau ditanya musik rohani, musik sekuler tuh saya susah bedain ya karena buat saya dua-duanya tuh musik buat Tuhan gitu. Yang manapun saya kerjakan buat Tuhan. Ya. Nah ini menarik karena biasanya debat yang terjadi adalah kamu bilang ini musik gereja ya ini untuk lingkungan gerejawi, persekutuan, ibadah. Tapi ketika kamu sudah keluar dari gedung dan konteksnya, it's not about church, gereja, musik gereja lagi. Nah kalau Kak Bari sendiri menyikapi debat-debat seperti ini kayak gimana? Buat saya semua orang bebas punya pendapatnya pribadi. Tapi kalau saya pribadi, saya memutuskan sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi buat saya main buat Tuhan. Titik gitu. Mau saya bikin karya yang manapun, yang menikmati bisa orang lain, bisa orang sekuler yang nggak kenal Yesus siapa. Tapi justru dengan melalui musik itu kan kita nggak pernah tahu efek apa yang bisa kita kasih ke mereka. Gitu. Dan makanya kan kalau saya sama Dinda juga, apalagi semenjak kita bertobat, sama-sama bertobat, tuh kita ngerasa kayak semua karya yang kita bikin tuh harus punya nilai positif, harus punya dampak positif, ada value-nya. Kita nggak bisa bikin karya yang cuma sekedar karya gitu. Pasti ada message yang coba kita sampaikan melalui musik yang orang bilang sebagai musik sekuler pun ada sesuatu yang nilai yang mau kita sampaikan. Nah ini kan kita bentar lagi mau Paskah. Tadi bicara masalah musik yang memberikan value, memberikan arti tertentu.
dalam kaitannya dengan Paskah, pernah nggak ketemu satu lagu atau mungkin lebih dari satu lagu juga nggak apa-apa sih, tapi yang benar-benar memberikan nilai, oh ini Yesus udah mati buat aku nih untuk menyelamatkan aku, itu ada? Banyak sih sebenarnya ya, tapi mungkin yang tiba-tiba Pop up. gitu kan kalau ngomongin tentang Paskah, tentang Yesus itu kan suatu kasih karunia kepada kita ya, yang kita diselamatkan dan lain-lain, dan memang kita nggak bisa tanpa dia gitu. Jadi yang pop up lagunya adalah Yesus penolongku, ku cari wajahmu, dan apa ya, itu yang membuat saya memang kita butuh Tuhan sih, karena Tuhan doang yang nolongin kita gitu. Yang ke pop up tiba-tiba itu sebenarnya banyak sih, Iya, ke tapi pop up tiba-tiba entah itu kenapa yang kok itu ya. Padahal lagi jarang dengar lagu itu. Kalau saya sih lagu yang all time mewakili Paskah sih buat saya Because He Lived. Because he lives. Sebab dia hidup pada hari esok. Karena buat saya ya kayak tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 kan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi fakta bahwa Yesus bangkit melalui Paskah itu adalah fakta bahwa kita punya harapan akan masa depan. Dan menurut saya iman kekristenan tuh bertumbuhnya sebetulnya harusnya di situ gitu. Karena itu apa ya, satu titik balik yang membuat kita sadar bahwa kita punya harapan, kita punya kesempatan untuk berubah, kita punya kesempatan untuk menjadi semakin serupa sama Yesus. Jadi buat saya lagu itu sih mewakili banget. Liriknya pas banget. Pas banget ya. Bicara soal pengharapan, tadi udah dibawa ke situ arahnya. Pengharapan, sementara kita sekarang menghadapi konteks kehidupan yang begitu wow gitu ya. Begitu banyak, apalagi buat teman-teman muda, buat keluarga-keluarga, untuk bahkan yang sudah katakanlah senior pun juga semua ketidakpastian global ini kan bisa meredupkan pengharapan. Nah, aku jujur juga baru ketemu ini nih sama kakak berdua nih, tapi kalau boleh aku izin bertanya, di tengah situasi seperti ini, masih relevankah untuk terus berpegang pada satu pengharapan? Ini kita bicara untuk teman-teman yang lebih luas ya. General. Karena seolah-olah kan kalau kita melihat dunia dengan semua ketidakpastiannya seperti ini, krisis ekonomi masih terus terjadi, banyak yang menderita di sana sini. Itu bagaimana kita bisa menjadi pengharapan ini? Bagaimana kita bisa terus sebagai orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa membawa harapan dan tidak cuma membawa tetapi membagikan gitu. Harusnya semakin kesini harusnya kita semakin relevan ya. Karena kalau kita jadi pengharapan di zona nyamannya orang, ya harusnya di saat yang situasi yang tidak pasti, situasi yang makin dunia ini makin jatuh, makin hancur. Saya udah bilang sama dia, kita hampir setiap hari kalau scrolling atau apa lihat berita atau apa kayak, aduh kok semakin kesini semakin di dunia tuh semakin ngajarin yang nggak benar, moral bergeser dan lain-lain. Harusnya anak-anak Tuhan itu semakin bisa membawa pengharapan itu, jadi saluran pengharapan itu. Dan tapi sebelum kita bawa, kitanya sendiri sudah benar-benar berharap sama satu pribadi ini doang nggak gitu. Karena kadang-kadang kita juga masih kurang yakin apakah kita beriman di nggak, kita ngomong, maksudnya saya ngomong di sini jujur aja gitu, karena kita di dunia yang jatuh ini kita memang harus kuatin diri kita sendiri dulu untuk bisa jadi salurannya Tuhan gitu, dan dimana kita harus disiplin di zona nyamannya kita gitu. Jadi once kita di zona nyamannya orang lain, kita bisa kasih tahu gini loh pengharapan. Jadi kita nggak hanya cuman ngomong, tapi kita walk the talk gitu. Kita tahu gitu, kita bener-bener, dan kita jadi tanda ajaib. Dan di Mazmur 71 kalau nggak salah, kalau lupa saya, kita memang jadi tanda ajaib kan gitu. Salah satu jadi tanda ajaib gitu. Jadi kalau kita jadi tanda ajaib, ya
harusnya kita melekat sama yang memberikan tanah ajaib itu. Gitu. Dan kita sudah mengalaminya terlebih dahulu, jadi Harusnya gitu harusnya kan. gitu. Jadi nggak cuman ngomong aja, tidak yang di awang-awang bicara kutip ayat sana sini, tetapi tidak ada Tidak pernah mengalami. mengalaminya. Tidak ada experience-nya langsung, perjumpaan yang langsung. Dan untuk menjadi channel menjadi channel untuk itu, salah satu caranya dengan lewat musik pujian. Ya. Gitu. Semacam bisa hanya cuman kita cerita kayak gini aja, orang bisa ada pengharapan di situ. Iya. Buat oikumene yang sedang dalam pergumulan, semoga ketika mendengarkan podcast ini bisa menemukan satu kekuatan yang baru gitu ya. Amin. Nah, kembali lagi soal musik. Bicara Paskah. Bagaimana selama ini proses kreatifnya yang terjadi ketika Kak Berry dan Kak Dinda berkolaborasi mungkin untuk menciptakan satu lagu, mengintegrasikan, mengintegrasikan atau menginstal nilai-nilai Kristus di situ, nilai-nilai. Kalau kita bicara Paskah berarti semua nilai-nilai Paskah, ada pengharapan di sana, ada hidup baru di sana. Itu proses kreatifnya biasanya gimana, Kak? Sebenarnya menurut saya kalau memang seluruh hidup kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, ya kalau saya sih dari pengalaman pribadi, otomatis semua yang saya lakukan akhirnya bermuara ke situ gitu, karena memang sumbernya dari situ. Jadi nggak pernah secara sengaja saya harus paksakan untuk tempelin nilai. Gitu. Ya, Implikasinya udah jelas secara otomatis seperti itu gitu. Kayak ketika saya bikin karya, yang langsung saya sampaikan adalah apa yang saya pengen pendengar dapat dari lagu berikut gitu misalnya gitu. Nah biasanya kalau saya mungkin lebih ini ya, kalau Dinda sih dia penulis banget gitu, memang dia seneng bikin lirik. Dia ketika dia bisa dapat lirik tuh yang benar-benar memang dari dia baca Mazmur atau dia baca ayat apa, dia bisa dapat lirik yang merupakan sebuah revelation dari situ. Kalau saya mungkin karena saya lebih bikin musik yang instrumental gitu. Jadi kadang-kadang saya bikin tuh lebih ke apa yang saya lagi rasain, melodi apa yang saya keluarin untuk mewakili perasaan itu. Lalu dari judul lagunya aja tuh saya bisa cerita sesuatu. Misalnya saya pernah bikin lagu judulnya Trust and Faith. Lucunya saya rilis itu persis di awal 2020, cuma beda 2 bulan abis itu sempat PSBB dan lain-lain kan. Nah itu ternyata Trust and Faith itu benar-benar terpakai gitu sepanjang tahun berjalan gitu. Ternyata benar-benar Trust and Faith kita taruh di satu sosok yang tepat gitu. Jadi kalau buat saya, karena kita selalu melekat sama sumbernya tadi dan kebenaran firman itu menjadi sesuatu yang kita rema gitu, setiap hari berrema dalam kehidupan kita, otomatis semua yang kita keluarin tuh buahnya adalah hasil dari si pengenalan kita tadi. Ya. Kalau saya sih gitu ya. Berarti relationship kita duluan dengan Tuhan. Ya, Yes. harus. Lalu Betul. Karena kalau misalnya kita cuman ya seperti yang tadi kan, kalau kita cuma tempel nilai, kita cuma teori, cuma di awang-awang. Iya, betul. Tapi kalau itu sesuatu yang kita hidupi, bukan hanya melalui karya, bahkan ketika tadi Dinda bilang, ketika kita turun panggung, harusnya kita tetap jadi pribadi yang sama, tetap ngebahas hal yang sama, tetap sharing tentang pengharapan tadi, sharing nilai gitu. Karena kalau misalnya kita cuma melalui musik aja, tapi kehidupan kita bertolak belakang, kita nggak jadi berkat juga. Gitu. Betul. Ya. Jadi nada per nada, setiap kata per kata itu diaplikasikan ke kehidupan kita. Dan itu seharusnya itu muncul duluan sebelum kemudian itu keluar. Iya. Maksudnya dalamnya kita berproses. Maaf. Ada tamunya, tantangan. Nah, tadi jadi menarik karena yang muncul di depan, let's say katakanlah di atas mimbar, di depan jemaat gitu ya, itu harus sesuai dengan yang ketika sudah turun. Tapi banyak orang nih, aku nggak bilang berapa sih, tapi kecenderungannya masih ada teman-teman kita yang mungkin yang kelihatan dulu, lalu yang tidak kelihatan di balik layar ya sudahlah, nanti itu urusan saya pribadi dengan Tuhan. Nah, terhadap teman-teman yang mungkin masih semangat pelayanannya masih menggebu-gebu seperti ini, lalu banyak berfokus pada yang nampak di depan umum, mungkin kira-kira ada satu reminder atau mau pesan untuk teman-teman muda gitu? Wah. Sadari, kalau pesan saya ini, bangun kesadaran 24 jam kalau Tuhan sama kita. Jadi bukan hanya di gereja, bukan hanya di kita pas lagi holy, bukan pas kita lagi menyembah aja. Mau kita dimanapun,
Bahkan kita berbuat dosa pun, kalau kita saat itu membangun kesadaran 24 jam, kita akan langsung on track lagi, kayak nggak boleh kayak gitu. Harusnya saya sih pesannya untuk yang nonton, mari kita bangun kesadaran 24 jam Tuhan sama kita. Ya kalau saya, Yohanes 4 ayat 23 bilang kan, akan tiba saatnya dan sudah datang sekarang bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita menyebut diri kita seorang penyembah, saya nggak percaya bahwa penyembahan itu cuma terjadi 30 menit di atas mimbar atau cuma 45 menit pas kita lagi konser rohani. Penyembah sejati tidak pernah berhenti menyembah waktu dia keluar ruangan ibadah. Jadi perkataan kita, ucapan kita, cara kita ngobrol sama orang, cara kita memperlakukan cleaning service, cara kita memperlakukan satpam, tukang parkir, itu bentuk penyembahan semua gitu. Karena penyembahan itu belakangan jadi dikompres cuma ke musik. Padahal penyembahan itu gaya hidup. Kalau kita baca Roma 12 ayat 1 kan, memberikan hidupmu kan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, dan itu ibadah yang sejati gitu. Jadi balik lagi tadi, kalau misalnya kita bermusik keren, kita holy ngomongin, tapi di bawah begitu turun mimbar kelakuan kita beda, ya kita nggak lagi menyembah sebetulnya, kita cuma lagi pura-pura menyembah. Nah, Pura-pura menyembah, dan itu tidak menghidupi nyanyian kita. betul. ya mungkin kalau kayak kita lebih gampang ngomong kayak gini mungkin karena kita juga datang dari background musik yang lebih luas kali, bukan hanya di musik rohani ya, karena kita di musik sekuler tanda kutip tadi kan, yang semua orang memang berlomba-lomba jadi yang paling keren, yang jadi paling bagus, dipuji sana sini. Jadi ketika kita ada di dunia yang orang bilang rohani itu, kita ngerasa kita udah nggak butuh semua yang lighting, spotlight, gegap gempita, kita udah nggak butuh gitu, karena kehidupan kita di situ. Gitu. Kita pernah hidup di dalam suatu kebohongan gitu ya. Betul. Jadi ketika kita ada di dunia yang memang kita merasa kita pengen kasih semuanya buat Tuhan gitu. Yang real kita gitu. nggak perlu pakai topeng lagi. It's us being just us gitu di hadapan Tuhan, being genuine aja gitu. Wah, luar biasa sekali ini. Kak Bari izin tadi kembali ke pertanyaannya sebelum ini. Bicara tadi soal memberi makna. Kan kita katakanlah sebagai produser lagu atau lirisis gitu kan. Ini maksudnya memang begini, kita sudah menghidupi perjalanan kita dengan Tuhan seperti ini. Tapi ketika kemudian lagu itu keluar, katakanlah di dalam ibadah, didengarkan oleh jemaat, pemahaman jemaat akan lagu kan bisa jadi berbeda dengan maksud awalnya. Nah, itu pernah nggak terjadi semacam kayak, ada yang nanyain, ini kok liriknya gini sih Kak? Maksudnya kayak gimana sih? Kok bingung ya mendengarkan liriknya kayak begini gitu? Saya sama Dinda sih, kita kalau lagi bikin lagu, kita selalu pakai dasar ayat gitu. Jadi kita nggak bikin cuman karena Kalimatnya keren. Kalimatnya keren. Ngomong Tuhan baik kan gampang ya, semua orang bisa ngomong Tuhan baik puitis, gitu. Kasarnya iblis juga tahu Tuhan baik. Kasarnya gitu. Tapi kita harus punya background firmannya gitu. Firman yang mana yang mau kita jadiin dasar, lalu semua yang kita jadikan kata-kata itu muaranya dari asal muasalnya tuh dari firman tersebut. Sehingga kita ngomong tuh kita bukan ngomong perkataan kita berdua atau sharing pengalaman hidup semata, tapi kita memang ngomong dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mewakili. Misalnya kita kemarin baru rilis, kebetulan baru rilis lagu judulnya Freedom is in You. Pas tanggal 24 Maret kita baru rilis. Waktu kita bikin lirik itu, kita semua tuh ayat-ayat yang menurut kita mewakili kayak kamu akan mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, ini dasar dari freedom. Terus kita jadi ketemu freedom itu ada di dalam Kristus gitu. Akhirnya tuh Dinda bikin lirik, dia sangat mudah, dia langsung nyanyinya freedom is in you, dia bilang. In you maksudnya dalam more Tuhan. More of you gitu. Lebih banyak Tuhan di dalam kita gitu. Kita akan hidup dalam kebenaran gitu. Jadi semua yang kita lakukan tuh pada akhirnya jelas-jelas memang kita ambil dari Bible, itu dari firman Tuhan, tapi kita modifikasi sesuai melodi dan ritmenya aja. Jadi kalau misalnya orang masih ada yang bisa salah nangkep, walaupun sangat kecil, kemungkinannya menurut saya margin of error-nya sangat kecil, tapi kalaupun sampai seperti itu, ya itu tugas kita sebenarnya untuk memuridkan. Karena menurut saya follow up-nya harus dari memuridkan, karena ya toh itu amanat agung juga kan, kita harus memuridkan. Gitu. Betul. Nah, tadi disinggung karena kebetulan kemarin kami buka satu titip pertanyaan di Instagram. Kebetulan ada satu sahabat Oikumene yang nanya, jadi kapankah akan rilis lagu baru? Ternyata sudah diceritakan. Baru aja nih kemarin kita rilis. Tapi nanti ada lagi? Iya, jadi kita dalam seminggu ini untuk 24 Maret kita rilis tadi Freedom is in You bareng sama teman-teman dari Freedom Worship. Abis itu tanggal 29 Maret pas Jumat Agung kita rilis lagu baru juga judulnya Terindah.
Nanti. Jadi sahabat Jadi- rekomendasi tolong nantikan ya Iya. tanggal yang berikutnya tanggal 29 Maret. Ini tayang kapan? Kalau udah tayang berarti udah ada nih. Langsung dengerin aja Langsung pokoknya. aja Linknya di sekarang sini. juga. Nanti editornya yang ini. Oh, nanti ada muncul tulisannya di Iya. bawah ya. Nyusahin editor ya. Ini nih. Itu nanti akan jadi satu album utuh atau single-single? So far single ya Ya, baru. sejauh ini baru single. Kebetulan kita pengen rilis album sih, tapi bersama dengan Freedom Worship, tapi sejauh ini masih Revelationnya belum ada. Iya. Lagunya Single. belum. Tadi kan sudah diceritakan kalau yang Freedom in You tuh tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Yang tanggal 29 tadi judulnya Terindah. Terindah. Boleh nggak di-spill dikit Boleh tentang banget, apa? boleh banget. Lirik pengagungan aja sih. Pengagungan. Jadi liriknya tuh baru mulai aja liriknya udah merupakan kesadaran terbesar gitu. Judul makanya kenapa kita rilisnya di Jumat Agung. Lirik pertama lagunya adalah Kau mati bagiku. Itu lirik. langsung ya? Itu baris pertamanya. Menebus kesalahanku gitu. Jadi seperti tadi saya bilang di awal bahwa saya merasa harusnya sebagai orang-orang yang percaya sama Kristus, perayaan terbesar kita tuh harusnya Paskah. Paskah tuh harusnya perayaan paling gabung Ya. kitanya orang Kristen dibandingkan Natal. Natal. Karena maaf saya harus ngomong, cuman Natal tuh kan pada akhirnya udah menjadi sebuah komoditas komersial juga ya, orang Iya, bikin ini, betul. bikin itu, Holiday akhirnya aja. perayaannya jadi tentang Santa Claus, tentang hadiah. Tapi kalau kita bicara Paskah, buat saya itu belum ada yang bisa ngalahin power itu gitu, karena itu alasan dan dasar jangkar semua keberadaan kepercayaan kita sama Kristus gitu. Nah, makanya liriknya tuh lebih ke sana gitu. Jadi benar-benar menceritakan bahwa Yesus udah mati nih buat gua gitu. Terus apa gitu ya? Kita cuma bisa mengagungkan dia gitu. Makanya judulnya Terindah tadi karena kita bilang bahwa ya Tuhan udah yang paling indah deh dalam hidup kita yang bisa terjadi dalam hidup kita gitu. And that's enough. Ya. More than enough. Jadi alasan untuk terus berjuang, berjalan, setia sampai akhir itu harusnya sudah cukup. Ya. Sangat cukup. Sangat cukup. Siapa lagi yang mau mati buat saya kecuali Kristus? Istri mungkin belum tentu mau ya. harus ngomong dengan jujur belum. Kayak Kak Bari sama Kak Dinda, ini satu pertanyaan terakhir. Tema Paskah PGI tahun ini adalah menjadi alat kebenarannya. Nah, boleh nggak di-share buat sahabat Oikumene semua, mungkin semacam insight atau tips atau apa ya gitu nanti untuk sahabat Oikumene, bagaimana kita bisa menjadi alat kebenaran di konteks kehidupan kita, yang kuliah, yang mahasiswa mungkin di kampus atau di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, seperti itu. Siapa dulu? Aku dulu. Terus ya. Kamu aku? Kamu. Aku. Tipsnya ini sebenarnya yang lagi aku bangun buat diri aku juga sih. Tipsnya adalah mendisiplinkan diri sendiri untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita yang perlu disiplin dulu untuk membangun kehidupan kita sendiri. Dari situ kita bisa jadi alat kebenarannya firman Tuhan kan, karena ya kita yang sudah mengelola, kita mengerti, kita ada perubahan di akal budi kita, lalu kita di luar nanti jadi nggak hanya sekedar ngomong doang, tapi kita sudah menghidupi dan kita ada perubahan dalam hidup kita dulu. Gitu. Kalau itu aku ya jadi disiplinnya dulu. Yes. Pertama-tama kita harus bisa mendefinisikan kebenaran itu apa dulu. Karena kalau kita bicara kebenaran, banyak orang yang berpikir bahwa kebenaran itu subjektif. Gitu. Kalau menurut saya kebenaran itu absolut. Ya. Satu-satunya kebenaran ya Kristus itu sendiri. Dan He is the truth gitu kan. Dia adalah kebenaran gitu. Dan siapa yang mengenal kebenaran, mereka dimerdekakan gitu. Nah, kita nggak bisa jadi alat kebenaran kalau kita sendiri belum ditemplak sama kebenaran menurut saya. Iya, bahasanya Tampar. itu bahasa mentor saya tuh Cornelius Wing kalau bilang kamu harus ditemplak dulu sama kebenaran. Kalau kita udah ditemplak kebenaran berarti ada hal-hal dalam diri kita yang perlu diubah, yang bisa diubah dan kita jadi semakin serupa sama Kristus. Ya. Sehingga waktu kita mau bawa soal kebenaran ke orang lain bisa melihat hidup kita. Ya. Karena kita gimana kita mau influence orang lain kalau kita sendiri juga belum benar gitu. Ya. Kalau kita belum bisa membedakan mana kebenaran, baik sama benar aja orang bisa Iya. salah kaprah kan. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar, menurut dunia ini baik, tapi kalau kita bicara dari sisi kebenaran ntar dulu gitu. Iya. Jadi menurut saya penting buat kita sebelum kita menjadi alat kebenaran, kita sendiri ditemplak sama kebenaran. Nah, gimana caranya kita mengenal kebenaran? Ya kita jalin hubungan sama Kristus, buat saya udah gak ada cara lain. Baca firman-Nya tiap hari, seperti yang tadi Dina bilang, disiplin secara spiritual, dan itu akan membangun kita sehingga ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, semuanya memang dasarnya dari kebenaran, dan kebenaran itu nggak bisa berubah-ubah kan. Di saat dunia ini semua serba berubah, kita punya satu kebenaran yang dari 2000 tahun lalu bahkan lebih tidak pernah berubah gitu. Ya, ya. Sama ada satu lagi sih, berakarlah.
Deeply rooted, karena dunia ya tadi kita bahas di awal ya, dunia makin angin makin kencang, kita harus berakar biar kita nggak gampang goyah. Akarnya pun harus tumbuh semakin kencang, semakin kuat supaya ketika anginnya makin besar tidak gampang roboh dan goyang-goyang. Saya jadi keinget, nggak tahu kenapa gara-gara ngobrol itu saya jadi inget Yesaya 61 ayat 3 bilang supaya orang mengenal kita sebagai pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan gitu kan, dibilang roh Allah mengurapi aku, itu dikutip sama Yesus di Lukas. Roh Allah mengurapi aku, roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik gitu kan, membawa kebenaran berarti kan. Pohon tarbantin kebenaran itu, nah setelah saya cek pohon tarbantin itu tumbuhnya cuma di daerah Timur Tengah, tapi kelebihannya dia adalah dia akarnya itu bisa sampai sepanjang 45 meter. Akarnya tuh bisa sampai 45 meter. Jadi dia nggak pernah goyah, mau gurun, mau apa, dia nggak pernah goyah, segala musim dia bisa bertahan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus diminta menjadi pohon tarbantin kebenaran, disebutkan sebagai pohon tarbantin kebenaran. Berarti ya sesuai tadi yang dibilang Dinda, bahwa ketika kita dipelihara dalam kebenaran, kita jadi pohon tanaman Tuhan yang membuat orang melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan. Dan buahnya bisa dirasakan. Bisa dinikmati. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Wah, puji Tuhan. Oke, terima kasih banyak Kak Bari dan Kak Dinda sharingnya. Demikian sahabat Oikumene pembicaraan cakap-cakap kita hari ini dengan Kak Bari dan Kak Dinda. Semoga ada buah yang bisa dicicipi juga. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali sahabat Oikumene. Bye-bye. Bye.